Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang malam ini insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluknya, khususnya manusia ini, dengan makhluk yang paling sempurna. Dan Allah memberikan petunjuk kepada makhluknya pula, kepada manusia ini, dengan dua petunjuk yang Allah berikan. Yang pertama dengan kaulnya, yang kedua adalah dengan kauniyahnya. Semoga kita bisa mentadaburi kaul-kaul Allah dan juga bisa mentadaburi tentang kauniyah Allah. Untuk itu mari tadabur malam ini kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam perjalanan hidup manusia yang sudah kita kenal dengan 4 fase itu, dan fase yang kelima adalah ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada fase yang kedua ini Allah memberikan kepada kita kehidupan dalam ruang dan waktu. Sekali lagi, dalam ruang dan waktu. Ruang yang saya katakan itu adalah merupakan kehidupan kita di atas planet bumi ini. Sementara waktu yang Allah berikan itu adalah tidak sama. Ada yang usianya 10 tahun sudah selesai waktu yang diberikan oleh Allah. Ada yang usianya sampai 190 tahun. Ada juga yang usianya sampai 97 tahun. Itu waktu namanya yang diberikan oleh Allah. Saya punya ayahanda usianya waktu diberikan oleh Allah 97 tahun. Saya punya ibunda oleh Allah diberi waktu hidupnya adalah 72 tahun. Saya minta dispensasi untuk 125 tahun. Itu adalah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian waktu yang diberikan oleh Allah itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Saya akan mencoba memberikan ilustrasi dulu tentang masalah ruang. Saya masih teringat ketika sekitar tahun 1978. Saya masih ingat 1900, antara berkisar 78 atau 77. Ruang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kemudian tidak difahami oleh umat Islam secara seksama. Baik ruang maupun waktu yang diberikan oleh Allah itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka akibatnya di tahun itu ketika saya masih menjadi mahasiswa sekitar tahun 78 itu masih, kalau zaman dulu itu namanya bakaloriat, kandidat, dan itu belum ada semester 1, semester 2, tidak ada. Oh, matur nuwun. Matur nuwun. Dunia yang sudah maju duluan, ilmu pengetahuannya, Indonesia ini kan terlambat karena ketidakpercayaan kepada generasinya untuk mengadakan penelitian. Maka saya masih ingat Amerika itu mengadakan mengadakan percobaan dengan waktu yang diberikan, ruang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dengan apa? Berhektar-hektar Amerika itu membuat penelitian bahwa besok
makhluk yang ada di atas planet bumi ini harus habis, kecuali orang-orang yang telah ditentukan oleh orang Amerika, kemudian mereka hijrah ke planet lain. Seingat saya itu adalah sebuah penelitian namanya biosfer. Ada biosfer 1, ada biosfer 2. Dan diselipkan oleh Amerika itu sebuah film spektakuler, namanya itu adalah Ada lagi Pak. bunyi Mas. Lah, apa yang diberikan oleh Amerika itu? Sekian ratus hektar. Kalau ini bumi di Amerika itu diselubungi begini oleh Amerika. Kemudian ada relawan 20 di dalamnya. 10 laki-laki, 10 perempuan. Semuanya ditata di dalam akuarium itu yang berhektar-hektar itu. Oksigennya disemprotkan ke dalam dan lain sebagainya, makanannya juga begitu. Dan relawan 20 itu tidak bisa berjalan di bawah itu, tetapi berjalan ngambang begitu. Kemudian pada waktu itu dianggapnya kalau itu sukses, maka kemudian Amerika akan membunuh orang-orang yang hebat dari umat Islam. Ternyata Allah tidak menghendaki itu. Biosfer 1 itu yang laki dan perempuan ketika mengadakan kontak, maka tangannya tersayat pisau, luka. Maka kemudian luka yang tersayat pisau itu tidak bisa menutup. Kalau kita di bumi ini kalau tersayat kan menutup, kecuali yang diabetes tinggi kan begitu ya. Kalau enggak menutup. Lah, itu tidak menutup. Maka gagallah biosfer 1 itu. Tidak bisa. Maka pada waktu itu terjadi juga penelitian itu, dan fakta yang diberikan Amerika itu biosfer 2. Belum beberapa hari akuarium yang hektaran itu meledak. Apa keinginan Amerika? Mereka akan membawakan virus-virus dari atas untuk membunuh para intelektual Muslim. Nih, kenapa? Karena dianggapnya intelektual Muslim itu adalah orang yang piawai di samping Yahudi. Maka kemudian mereka berencana orang-orang di bumi yang mayoritas Muslim itu diharapkan untuk yang sudah usia subur itu tidak punya anak. Akibatnya nanti generasinya habis. Maka dibiarkan orang yang bodoh-bodoh itu. Itu keinginannya Amerika. Tetapi by desain Allah gagal kedua-duanya. Walaupun diselipi dengan sebuah film namanya Moonraker. Saya masih ingat sekali itu Moonraker. Kehebatan Amerika di dalam dunia antariksa. Lah, kemudian jauh sebelum itu Amerika untuk ruang itu sudah mencoba. Soviet mendahulukan dengan kendaraan namanya Soyuz. Bapak yang senior mungkin tahu Soyuz itu pulang pergi tidak berapa hari untuk mengimbangi perjalanan Rasulullah Mi'raj ketika Nabi take off berada di Palestina. Namanya Soyuz. Tetapi Amerika tidak tinggal diam. Kemudian dia mencoba dengan Apollo-nya itu. Apollo 1 sampai Apollo 10 nggak sukses. Yang sukses hanya 10-11 menurut mereka. Dia mendarat di bulan dan iklannya kepada umat Islam bahwa astronot yang bernama Armstrong mendengar adzan di bulan dan dia masuk Islam. Itu hoax, nggak benar. Maka kemudian baru sekitar tahun 2000-an ke atas sedikit, saya lupa itu, maka diketemukanlah oleh anak Indonesia
bahwa mendarat di bulan itu palsu. Kenapa palsu? Karena bendera Amerika itu berkibar di bulan. Harusnya tidak berkibar, harus diam begini. Kalau tidak salah ITB itu yang menemukan. Maka apa yang diberikan oleh Amerika untuk menguasai dunia Yahudi, maka waktu tidak bisa, ruang itu sudah tidak bisa dikendalikan. Karena memang janji Allah ini adalah al-ardu, ini adalah bumi, nggak bisa. Lah, tetapi umat Islam untuk berpikir saintifik nggak sampai ke sana. Kita hanya berbicara tentang masalah ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh, salah sedikit tengkar, kan begitulah. Tidak bicara hal-hal yang bersifat saintifik. Lah, mengenai tentang ruang ini. Sekarang bagaimana waktu yang akan dihabisin umat Islam? Waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak sama. Saya mengilustrasikan kalau itu ada pohon mangga. Pohon mangga itu ada yang masih kecil sudah jatuh itu. Ada yang sudah setengah matang jatuh. Ada yang sudah bucok, apa bucok itu? Bapak, ya? Bucok itu sudah matang tetapi nggak bisa dimakan. Itu bucok namanya. Bahasa Indonesia nggak ada ya. Kalau busuk tidak Pak, bucok. Bucok dengan busuk lain. Ya pokoknya bucok gitu ya. Sudah tinggal peluluknya itu, nggak jatuh-jatuh itu, nggak jatuh-jatuh, ya? Ya, nggak jatuh Pak. Ini maksudnya adalah waktu. Pentil jatuh, medan ada yang jatuh, sudah karena peluluknya nggak jatuh itu, nggak jatuh. Itu namanya waktu. Maka Allah memberikan kata waktu itu ada 3 macam. Yang pertama namanya ad-dahr. Ad-dahr itu waktu masa lalu, waktu yang sudah dahulu kala ada. Jadi alam semesta ini namanya ad-dahr, waktu. Ad-dahr. Yang kedua Allah bersumpah dengan wal asri, waktu yang dijalani oleh kita sekarang. Demi waktu. Ini asr, al-asri. Orang-orang Arab dulu mengatakan al-asri itu setelah munculnya sholat, dia berkata al-asr itu mengikat karena sudah mulai pagi, hampir maghrib diperas begini, namanya al-asr. Lah, asar ini pada dasarnya adalah waktu yang kita lewati ini, yang peluluk jatuh-jatuh, yang kecil jatuh, ini asar namanya. Wal asri, demi waktu yang kau jalani, begitu kalau bahasa pendekatan kita. Terus yang ketiga, waktu itu ada al-ajal. Ajal itu finish. Ajal itu waktu yang sudah habis. Kan orang mengatakan, oh sudah sampai ajalnya ini, kan mesti begitu ya. Nah itu ajal itu juga waktu itu namanya. Maka kemudian bagaimana untuk kemudian waktu ini kemudian dirusak oleh mereka untuk merusak umat Islam. Maka yang dirusak bukan yang usia sudah tidak produktif, tetapi yang mau produktif dan produktif itu mesti dirusak. Itu adalah program mereka untuk merusak kita. Tetapi kita abai itu. Sekali lagi kita abai. Abai dalam arti kata yang penting saya bisa makan, bisa hidup satu keluarga. Kita tidak berbicara tentang masalah masyarakat kita. Patologi sosial kita itu sudah banyak sekali. Tetapi apa yang terjadi umat Islam? Diam. Ketika ada bicara sedikit, tangkap. Ini dan kemudian abai kita sebagai saudaranya. Saya sampaikan mana yang disebut haram itu. Ini mungkin tidak selesai Pak ya. Saya minta izin ke Pak Parman gitu. Nah tadi imam besar kita, saya sempat meneteskan air mata, lagunya seperti lagu surgawi. Semoga bisa jadi imam tetap.
Ya. Saya masih ingat sekitar tahun 1979. Saya menjadi narasumber kedua di kota Probolinggo ini tentang masalah narkotika. Narasumber pertamanya almarhum Dr. Agus Afandi yang punya rumah sakit Hidayatullah. Saya narasumber keduanya. Dan saya seminarnya itu ada di patung di jam-jaman itu. Miliknya apa namanya? Rumah makan. Apa namanya rumah makan apa itu? Betul, Sumber Hidup. Yang hadir mayoritas dokter. Saya oleh Dr. Agus, karena Dr. Agus Afandi itu dulu adalah ketua PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah. Di tahun itu, saya kebetulan waktu itu jadi ketua pemudanya. Saya dijadikan narasumber kedua, berbicara tentang alkohol. Kemudian Dr. Agus itu menyampaikan begini, langsung dia menyampaikan ayat tentang Al-Maidah 10, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amalis syaitan. Saya masih generasi muda ya, usia belum 30 tahun. Waktu itu ya 30 tahunan paling tidak waktu itu. Bergelora. Ya memang belum diberi keterampilan oleh Allah untuk bagaimana menahan amarah kalau kemudian berbicara di depan masyarakat luas. Kemudian Dr. Agus, semoga Allah mengampuni kalau dia punya dosa, semoga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, karena banyak dia membangun Muhammadiyah di kota Probolinggo. Kemudian beliau berkata, ingat ini para dokter, jangan sembarangan untuk kemudian melepaskan alkohol. Kata beliau, haram. Saya setengah bulan sebelum saya diberi oleh Dr. Agus, bilang begini, Denur jadi penyanggah saya besok. Judulnya adalah narkoba. Siap dokter, saya bilang gitu. Saya kemudian meminjam buku ke apotekernya Bu Farida. Itu ada di apotek apa namanya? Hadap ke timur. Bu Farida dokter itu. Ya, saya pinjam bukunya beliau. Saya pelajari tentang alkohol, kemudian saya terbang ke Surabaya untuk kemudian ke laboratorium untuk memeras anggur, memeras kurma, memeras singkong. Kemudian saya teliti di Wonokromo ada namanya laboratorium. Kemudian saya muncul di situ karena saya kritik Dr. Agus. Dokter, surat Al-Maidah ayat 90 itu adalah final dari program Allah. Pertanyaan saya, ya saya tidak sopan waktu itu Pak. Saya sebenarnya tidak sopan waktu itu karena saya masih muda, menyalahkan yang tua tidak sopan saya. Saya bilang begini, apakah dokter sudah mengadakan penelitian tentang etanol? Karena saya sudah belajar Pak. Apa sudah mengadakan penelitian dokter mengharamkan etanol? Harusnya saya tidak bilang begitu Pak, dia orang sepuh yang saya masih muda. Dr. Agus bilang begini ke saya, tidak. Kalau tidak, kenapa Bapak haramkan etanol? Sementara dalil yang Bapak pakai adalah Al-Maidah ayat 10, ayat 90. Saya masih ingat ada dokter Cina namanya Dr. Basuki. Masih hidup mungkin ya sekarang. Masih hidup Pak ya, masih hidup. Kemudian saya bilang begini, Allah Pak melarang zina hanya satu ayat. La taqrabus zina, titik. Orang membunuh satu kital ayatnya.
Tetapi khomer dokter, tahapannya ada 4. Jangan diharamkan dulu. Yang pertama saya masih ingat Pak, itu surat An-Nahl ayat 67. Allah berkata bahwa anggur dan kurma itu bisa dibikin minuman yang memabukkan dan ada rezeki yang baik. Ini informasi. Baru pada surat Al-Baqarah 219 itu Allah mengatakan bahwa pada anggur kurma itu ada manfaatnya untuk manusia, tetapi juga ada dosa. Tetapi dosanya lebih besar kata Allah. Kemudian yang ketiga pada surat An-Nisa 43 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat kalau kamu mabok. Umar bin Khattab biasa mabok dokter. Maka oleh Allah jangan kau dekati salat kalau kau mabok. Masih orang-orang itu mabok terus. Maka kemudian yang keempat Allah mengatakan yang dokter ucapkan surat Al-Maidah 90 itu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizun min amali syaitan. Rijis, najis, itu perbuatannya setan. Di Indonesia sekarang terjadi antara narkoba dengan maisir. Maisir itu judi Bapak. Kalau tidak salah judinya online. Kalau tidak salah pelindungnya menteri. Menteri kan? Coba bayangkan. Maisir itu yang mana? Kemudian mana yang disebut alkohol? Tapi kemarin pada waktu itu enggak nyinggung maisir Pak ya, hanya sub alkohol. Tapi saya padankan dua. Maisir itu Pak, yang disebut maisir itu adalah contoh begini. Saya dengan Bapak nongkrong di depan masjid. Kemudian ada Pak Yanto dari timur pakai mobil. Saya bilang pokoknya saya dengan beliau, Pak, nomor mobilnya Pak Yanto yang terakhir ganjil apa ganep? Kalau ganep ini uang saya 100.000 untuk Bapak, tapi kalau ganjil uangnya Bapak untuk saya. Paham? Itu maisir. Ya, taruhan. Maisir itu judi. Kemudian atau ada ini uang. Gambarnya. Ya, ada dua kan, Pak? Kalau yang atas Bapak bayar saya 500.000, kalau yang bawah saya bayar 500.000. Plak. Tak. Itu maisir. Berapa korban yang menimpa untuk umat Islam di Indonesia tentang maisir ini? Yang dimakan besok aja nggak ada, dia maisir karena dia utopia. Oh besok kalau aku melo oleh sakmene, kan begitu. Orang judi itu mesti ingin begitu terus. Lah Bapak Ibu, ternyata hasil maisir ini triliunan. Saya membaca kalau triliunan itu kan saya pengagum kalau cuap-cuap itu di apa Pak namanya itu? Cuap-cuap di sini itu RH itu siapa nama? Profesor Doktor Ahli Tata Negara Refil Harun. Beliau berani Pak mengungkapkan itu. Dan yang terberani kalau sudah ada tempo halus. Berapa miliar yang harus diberikan untuk sesuatu itu di tempo halus. Ini sudah akan merusak. Benar Pak Prabowo tahun 2030 hancur Indonesia. Saya bilang tidak mungkin sampai 30. 2027 hancur kalau dibiarkan ini. Coba pesantren dimasuki. Siapa yang bisa judi? Bapak beli barang 2 dapat 1, gratis 1. Judi apa enggak? Enggak. Langsung bilang enggak karena pingin beli yang dapat hadiah. Ya, saya tanya,
Kalau Bapak Kirgis tahu Kirgis? Bapak minum jamu, jamunya diberi apa? Itu kan kimia. Anggur Pak. Saya penelitinya. Pada waktu dengan Dr. Agus saya bilang begini, yang disebut dengan etanol, dokter, itu rumus kimianya C2H6O. Saya orang fakultas hukum, Pak. Saya nggak tahu kimia, tetapi saya belajar setengah bulan karena untuk mencari kebenaran itu. Etanol itu rumus kimianya C2H6O, dokter. Itu murni. Saya teliti, dokter, kalau itu singkong terjadi fermentasi, itu 72 jam baru mabok. Ini hasil penelitian saya loh, Pak ya. Saya punya itu. Kenapa? Kalau masih singkong itu fermentasi untuk di dalam 72 jam boleh diminum. Tetapi lebih dari 72 jam mabok. Itu yang haram. Kalau itu kurma 24 jam. Kalau itu anggur hanya 3 jam. Bapak jangan coba-coba minum badek. Apa badek, Pak ya? Anunya tapi itu, Pak. Perasaannya tapi itu apa namanya? Badek, kalau menurut saya badek. Itu haram, Pak. Haram itu. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Saya tidak nyebut sebuah minuman. Ada minuman yang diharamkan, padahal itu halal. Hanya persentasenya adalah 1%. Itu nggak haram, Pak, karena yang haram itu C2H6O. Saya sampaikan pada Pak Dokter waktu itu. Bapak yang disuntikkan itu alkohol yang mana? Bapak yang menghirup itu kalau hirup alkohol yang mana? Yang C2H6O itu, Pak, yang haram. Rasulullah itu memeras nabi namanya. Jadi anggur kurma itu diperas, diletakkan di sini. Bapak kalau minum, kalau sekarang apa namanya? Water itu kalau di hotel jus, bukan jus, Pak, itu. Pokoknya ada air, ada jeruknya itu di dalam itu. Imbus water. Lah, itu dimasukkan kebiasaan Nabi, ya toh, namanya Nabi. Diminum oleh Rasul habis sholat maghrib, diletakkan. Diminum lagi habis sholat isya. Diminum lagi habis sholat subuh. Diminum lagi habis sholat duhur. Diminum lagi habis sholat asyar, maghrib, dan kemudian Rasul bilang buang. Dulu dibuang saja. Maka saya teliti selama 32 jam Rasul bilang buang. Maka hasil yang didapat di penelitian itu tidak C2H6O selama ini. Lah, itulah, Pak, maka kita berhati-hati dengan narkoba yang tidak disebut oleh orang banyak, tetapi itu narkoba. Lem, Bapak tahu kalau ngelem ban, ya toh? Coba bawa hirup itu. Dan kemudian teliti itu berapa nantinya etanolnya itu. Pak, makanya narkoba ini zat yang disebut dengan yang paling berbahaya dengan maisir ini. Ayo kita berhati-hati, jangan kemudian minum yang sekiranya membahayakan pada kita. Nah, jangan kemudian Bapak Bapak minum legen, tahu legen ya? Kata orang Madura bilang itu ta'al. Kok ta'al? Ta'al itu buan terebung, Pak. Ta'al itu buan terebung. Kalau airnya itu namanya laang. Ingat itu, lebih dari 24 jam itu homer. Saya lihat kalau masjid Al-Kubro di situ ada legen.
di timur tuh Pak. Jangan beli Pak. Homer itu. Homer. Kalau Bapak kasihan beli buang saja, buang. Kasihan dia, kan begitu. Lah, inilah yang saya alami kemudian bagaimana kita membuat seni dalam waktu yang kita miliki ini. Beranikah kita kemudian untuk mengatakan tanhauna anil mungkar terhadap peristiwa-peristiwa ini? Berani enggak kira-kira? Harus berani. Minimal takmir masjid besok kirim surat lah ke presiden. Dan tolong kalau Pak Kiai mencatat, mana Pak Kiai yang bisa mencatat? Yang pertama itu Pak, surat An-Nahl 67. Jadi itu kalau bisa dihafal. Wa min thamaratin nakhili wal a'nab. Itu An-Nahl 67. Kemudian kedua Al-Baqarah 219. 219. Saya agak hafal karena dulu melekat itu, masih muda ya. Kemudian itu An-Nisa 43. An-Nahl, Al-Baqarah, kemudian An-Nisa dijeglok oleh Allah dengan surat Al-Maidah ayat 90. Itu tentang prosesi, tentang pelarangan narkoba. Kalau dulu namanya Homer. Kalau lainnya itu adalah etanol, alkohol. Etanol itu alkohol murni Pak, alkohol absolut namanya. Saya sempat belajar setengah bulan pada waktu disuruh itu. Dan jangan lupa kalau Bapak mengharapkan untuk segar, maka Rasul itu biasa bikin nabit. Jadi kalau Bapak punya kurma, ini air hangat, masukkan kurma, jangan sampai 7 Pak. Kalau 7 manisnya bukan main, 3 atau 5. Biarkan 1 malam. Jadi kalau tadi Rasulullah itu habis salat maghrib letakkan di situ. Subuh diminum oleh Rasulullah itu. Nabi. Kemudian duhur minum oleh Rasulullah. Buktikan itu sendiri. Kemudian asar diminum, maghrib diminum, buang. Karena itu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk nabit. Maka kalau nabitnya itu dari anggur 2 hari. Kalau nabitnya dari singkong, gandum lah ya, gandum enggak. Itu yang agak lama. Maka Nabi dalam menghirbahnya itu sampai 72 jam. Hadisnya sampai 70 jam. Minum, tutup, baru 20 jam dihapus. Dibuang. Kalau 72 itu berapa? 3 hari ya? 3 hari. Ini yang bisa saya sampaikan untuk waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mari kita jangan lalai. 1, tentang masalah kesehatan kita. Itu hadis Nabi yang banyak dilalaikan kesehatan kita. Waktu yang kita pergunakan adalah bersantai-santai. Yang kedua, maka jangan gunakan bersantai-santai. Dan juga ingat ketika kita masih dalam keadaan sehat. Itu yang dipesankan oleh Rasulullah, dan Rasul tidak pernah sakit ketika Rasul sudah makan kurma 7 dan kemudian makan nabit, minum nabit seperti itu. Jangan kemudian ikut saya dulu ketika saya jadi penghulu, makannya kepala kambing, akhirnya usia 60 jedat. Itu namanya melanggar aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita tadabburi bersama, semoga bisa menggugah hati kita untuk tetap menjaga dengan baik kita, pasangan kita, anak-anak kita, untuk dijauhkan oleh Allah dari mara bahaya dan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah dekat dengan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.